Yo guys, balik lagi dengan saya di sini, Yusuf. Nah, dari kelas SIC. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil review materi tentang sistem informasi manajemen. Nah, jadi materi ini banyak hal yang istilahnya berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi itu mengelola data menjadi informasi, lalu menggunakan informasi tersebut untuk membantu proses mengoperasional mengambil keputusan seperti itu. Nah, di dalam review ini saya tidak hanya membaca ulang isi materi ini ya, yang banyak sekali. Nah, namun ini sudah saya bahas yang lebih sederhana ya, dan memberikan contoh menyampaikan pendapat saya terhadap materi tersebut gitu. Nah, secara garis besar ini materinya sudah membantu membahas beberapa hal penting, yakni mengenai konsep dasar sistem manajemen informasi dan lain-lain, banyak sekali ini. Nah, lalu kita akan ke konsep dasar sistem ya. Nah, di dalam konsep dasar sistem materi dijelaskan bahwa sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan. Nah, dan dari pengertian tersebut saya memahami bahwa sistem itu tidak berdiri sendiri ya, namun dia itu terdapat bagian-bagian yang saling terhubung. Oke. Nah, contohnya adalah sistem komputer itu sendiri. Nah, jadi sistem komputer itu tidak hanya terdiri dari perangkat keras saja, namun di dalamnya itu ada hardware tahu. Nah, itu ada software dan firmware. Nah, hardware itu ialah perangkat keras. Nah, contohnya ada mouse dan lain-lain. Nah, kalau software itu kayak yang saya pakai ini, Zoom dan juga PowerPoint. Oke. Nah, kalau firmware itu kita sebagai si penggunanya gitu. Intinya komputer itu baru bisa berjalan dengan baik jika si hardware, software, dan firmware itu bekerja dengan lebih baik. Kalau salah satu ada yang tidak berfungsi, itu maka akan kacau ya. Nah, selanjutnya itu yang saya tertarik itu ada klasifikasi sistem ya. Nah, yakni itu sistem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa ya, yakni ada sistem abstrak, sistem fisik atau physical system, dan sistem alamiah atau natural system. Nah, lalu juga ada sistem deterministik, lalu ada sistem probabilitas atau probability system aja. Lalu ada sistem tertutup dan atau bisa disebut dengan closed system. Lalu ada sistem terbuka atau disebut open system. Oke. Nah, itu maksudnya sistem tertutup itu siapa ya? Ini sistem tertutup itu sistem yang tidak banyak menghubungkan dengan lingkungan luar ya. Sedangkan sistem terbuka itu sendiri itu apa ya, sistem yang dibuka dengan dan dipengaruhi oleh lingkungan luar. Maupun menurut saya sistem dalam organisasi termasuk sistem terbuka karena selalu dipengaruhi oleh data pengguna
dan teknologi gitu, sesuai kebutuhan si organisasi tersebut. Intinya gitulah tentang sistem ya. Lalu di sini ada ini yang klasifikasi sistem tadi, ini yang perangkat sistem informasi, human error, pengguna komputer, peran manajerial. Nah, lalu itu ada yang menarik di sini, yakni mana ya? Nah, ini hubungan antara si data dan informasi. Nah, dalam materi itu dijelaskan bahwa sekumpulan fakta atau simbol gambaran kejadian yang belum memiliki arti bagi penerimanya itu adalah pengertian si data. Nah, data ini masih mentah ya. Lalu data baru menjadi berguna ketika sudah menjadi informasi. Contohnya itu angka 50 bukan 5. Nah, itu belum tentu bermakna, tetapi kalau angka itu ditulis sebagai stok beras tinggal 50 kg, maka angka tersebut akan menjadi lebih bermakna. Oke. Ya, misalnya seorang manajer itu ingin mengambil keputusan itu berdasarkan laporan penjualan. Nah, kalau laporannya yang digunakan adalah laporan lama, maka keputusan yang diambil tidak bisa sesuai dengan kondisi sekarang. Gitu. Lalu yang menarik di sini ada DBMS. Nah, apa sih itu DBMS? Nah, akan saya jelaskan ya sesuai rangkuman saya. Nah, setelah membahas data dan materi ini ya, saya memahami DBMS yakni database ya intinya. Nah, yakni sekumpulan data yang saling terhubung dan disimpan secara teratur agar mudah diakses, dikelola dan digunakan kembali gitu. Nah, di dalam organisasi database itu menurut saya sangat penting karena apa? Kita hampir semua kegiatan itu menghasilkan data. Contohnya data pelanggan, data barang, data transaksi, data pegawai dan lain-lain. Itu butuh penyimpanan. Nah, kalau itu disimpan secara manual dan tidak teratur, maka pencarian data akan lambat, nah, dan rawan hilang gitu. Jadi dibutuhkanlah sebuah database. Nah, materi ini juga membahas tentang DBMS, yakni Database Management System. DBMS itu ya seperti perangkat lunak atau software ya, itu digunakan untuk mengubah data, menghapus data, mencari data, dan melihat laporan. Nah, contohnya ya, yang itu seperti MySQL, XAMPP loh, XAMPP. Ya seperti itulah. Menurut saya pembahasan database itu juga sangat penting dalam sistem informasi manajemen, karena sistem informasi itu tidak akan berjalan baik tanpa data yang terorganisir. Loh. Lalu yang menarik di sini adalah konsep dasar sistem informasi. Mana tadi?
Nah, ini konsep dasar sistem informasi. Nah, sistem informasi ini dijelaskan sebagai sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian. Nah, ini mendukung operasi, ya, mendukung kegiatan, mendukung strategi si organisasinya itu. Nah, contohnya dalam sebuah toko, sistem informasi itu digunakan untuk mencatat penjualan. Nah, stok barang kemudian bisa digunakan pemilik toko untuk mengambil keputusan, misalnya menemukan barang mana sih yang tidak laku atau kapan harus itu kulaan bahasanya restock. Nah, strategi penjualan ini perlu dilakukan, jadi sistem informasi penting. Lalu ada komponen sistem informasi. Nah, komponen sistem informasi ini terdiri dari input block, model block, yakni, dan teknologi block, database block, dan control block. Nah, saya jelaskan yang input block dulu. Nah, ini sebagai bagian masukan ya. Contohnya data transaksi itu akan ya, data transaksi, data pelanggan, data barang, dan lain-lain. Nah, model block adalah bagian yang berisi prosedurnya, logika atau model perhitungan untuk mengolah data. Nah, misalnya perhitungan total pembayaran, diskon pajak, atau stok barang. Lalu output block adalah hasil dari proses sistem berupa informasi atau laporan. Contohnya ialah laporan penjualan, laporan stok, dan lain-lain. Teknologi blok itu adalah teknologi yang digunakan untuk menjalankan sistem seperti komputer, jaringan, aplikasi, dan perangkat pendukung. Lah, intinya gitulah ya. Lalu ada di sini yakni peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Nah, ada tiga peran utama sistem informasi dalam bisnis. Ya, ini menurut saya tiga peran ini itu sangat relevan ya dengan kondisi saat ini. Nah, hampir semua bisnis membutuhkan sistem informasi. Toko kecil, perusahaan besar, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain itu membutuhkan yang namanya sistem informasi. Nah, contohnya sistem informasi di minimarket ini membantu kasir melayani pembeli lebih cepat. Dengan adanya sistem informasi, organisasi itu bisa bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien. Lalu di sini ada manajemen informasi. Nah, manajemen informasi adalah kegiatan memperoleh informasi, menggunakan informasi secara efisien, serta membuang informasi pada waktu yang tepat jika sudah tidak diperlukan. Nah, dalam materi ini dijelaskan bahwa manajer itu tidak hanya mengelola sumber daya fisik
seperti manusia, uang, bahan baku, mesin itu, tetapi juga mengelola sumber daya konseptual informasi. Menurut saya bagian ini menunjukkan bahwa informasi itu memiliki nilai yang sama pentingnya dengan sumber daya lain. Nah, tanpa informasi, manajer akan sulit membuat perencanaan, mengawasi pekerjaan, dan mengambil keputusan. Misalnya nih, seorang manajer produksi harus mengetahui jumlah bahan baku, jumlah pesanan, kapasitas mesin, dan jadwal pengiriman. Semua itu adalah informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan produksi. Nah, jika informasinya itu lengkap dan akurat, maka keputusan akan lebih tepat. Tetapi jika informasinya salah, ya sebaliknya. Lalu di sini ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, menurut si Henry Fayol, anjay, itu fungsi manajemen itu meliputi planning, organizing, actuating, staffing, dan controlling. Asik. Nah, planning ini adalah perencanaan, organisasi adalah perorganisasian, actuating adalah menggerakkan atau melaksanakan. Nah, staffing adalah pengolahan SDM-nya, dan controlling adalah pengawasannya. Sistem informasi itu membantu semua fungsi tersebut dalam planning. Sistem informasi juga menyediakan data untuk membuat rencana. Nah, dalam organizing, sistem informasi membantu pembagian tugas sumber daya dalam actuating. Sistem informasi juga membantu pelaksanaan dalam staffing data pegawai. Dalam controlling, sistem informasi juga membantu memantau hasil kerja melampaui laporan. Nah, materi ini juga membahas peran manajerial menurut Mintzberg. Peran manajerial. Nah, menurut Mintzberg ini lalu di sini lalu yang menarik di sini ada yang kelewat ya, yakni apa ya? Oke, di sini ada human error. Nah, bagi kalian ya yang nggak tahu human error, nah human error ini intinya dapat terjadi, ya intinya kesalahan itu manusia terjadi karena metode pengumpulan data yang tidak tepat. Operator itu tidak mengikuti prosedur, yaitu salah satu juga penyebab terjadinya human error. Nah, menurut saya pembahasan ini penting karena secanggih apapun sistem informasinya gitu, nah jika jika pengguna tidak teliti atau tidak mengikuti prosedur, sistem itu bisa menghasilkan informasi yang salah. Nah, contohnya jika si kasir salah memasukkan jumlah barang, nah maka laporan penjual juga akan salah gitu. Dan petugas salah menginput data pelanggan, maka pelanggan menjadi tidak valid. Nah gitu, karena itu sistem informasi juga membutuhkan kontrol yang berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan. Contohnya penggunaan login, validasi input, backup data, dan pembatasan akses gitu. Lalu di sini ada apa ya yang menarik sini?
Nah, di sini itu ada CPIS ya, apa itu sih CPIS? Nah, komputerisasi itu juga diperlukan ya, juga berhubungan dengan manfaat itu teknologi. Nah, selanjutnya itu ada mana ya, ini komputerisasi. Ini mengapa komputerisasi ya, karena di zaman kita ini lalu pengolahan data. Nah, pengolahan data itu sering mudah terjadi ya kesalahan, human error, salah manual. Lalu ada programmer. Nah, programmer ini adalah orang yang membuat program komputer berdasarkan kebutuhan sistem. Nah, sedangkan sistem analisis itu adalah orang yang menganalisis kebutuhan pengguna, merancang sistem, dan memastikan sistem berjalan lancar. Nah, menurut saya peran ini juga sangat penting gitu. Lalu selanjutnya ada apa ya, SDLC. Nah, apa sih itu SDLC? Nah, pengembangan sistem itu dilakukan secara baru dan sistem lama sudah berkembang atau ada kebutuhan baru. Nah, dalam materi ini juga membahas LDSC atau System Development Life Cycle. Nah, tahapannya itu meliputi analisis sistem dan analisis sistem, rancangan sistem general, evaluasi seleksi sistem, rancangan sistem terperinci, ada output input proses, database kontrol jaringan komputer, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, lalu pemeliharaan sistem atau maintenance gitu. Sebentar. Lalu di sini ada mana ya yang tadi saya lihat, DSS. Ini masih LDLC. Lalu di sini ada organizing transformation, lalu ada continuous improvement, dan ini yang saya maksud, DSR, decision support system. Nah, DSS itu ialah buatan itu untuk melakukan specific decision dalam pemecahan ya. Nah, jadi intinya dalam pengambilan keputusan itu adalah beberapa tahap, yaitu intelijen untuk mendukung manajemen, lalu untuk menyediakan informasi serta kemampuan. Lalu ada yang berada di slide 1. Ini faktor yang mempengaruhi desain bisnis. Nah, itu rebranding. Ini tujuan keamanan. Ini ada segitiga tindakan semacam tujuan sistem ya. Lalu ini ada backup plan, lalu atau vital record plan, dan juga ini yang ACE, Executive Information System. Nah, ACE itu adalah sistem informasi yang ditujukan untuk manajer tingkat atas. Nah, manajer tingkat atas itu seperti Executive Information System. Nah,
bisanya hanya menampilkan informasi dalam bentuk dashboard, grafik, laporan ringkas, indikator kinerja, dan informasi strategis. Nah, menurut saya itu sangat penting karena tidak membutuhkan data yang terlalu detail setiap saat. Mereka membutuhkan ringkasan informasi untuk melihat kondisi organisasi secara keseluruhan dan mengambil keputusan strategis. Lalu di sini itu ada keamanan sistem, tadi kelewat ya, keamanan sistem. Nah, ini keamanan sistem ya. Lalu ada etika penggunaan komputer. Nah, itu 4 isu. Nah, itu ada privacy, akurasi, property, dan accessibility. Nah, lalu ada ini ini adalah relasi ACE modelnya, dan ini adalah diagramnya. Nah, lalu adalah sistem informasi pemasaran dan manufaktur, yakni atau bisa disebut marketing information system. Nah, ini adalah materi terakhir ya. Nah, ini yang dibahas adalah ya intinya itu pemasarannya itu guys. Nah, setelah mempelajari materi ini, saya menyimpulkan bahwa materi ini sangat bermanfaat ya. Nah, gitu ya, pada intinya. Dan menurut saya ini ya luas ya, materi ini tidak hanya menjelaskan tentang pengertian sistem informasi, tetapi juga membahas data, database, pengembangan sistem, peran manajer, pengembangan sistem, DSS, ACE, keamanan, etika, sampai penerapan sistem informasi pada fungsi bisnis. Nah, materi ini itu juga memberikan banyak konsep dasar yang penting, misalnya konsep input, proses, output, feedback, kontrol, database, dan pengambilan keputusan. Konsep ini itu menjadi dasar untuk memahami sistem informasi yang lebih kompleks. Namun menurut saya materi ini juga memiliki kekurangan, yakni beberapa istilah masih menggunakan istilah kuno. Nah, ada beberapa bagian penulisan kurang rapi atau terdapat kesalahan ketik. Selain itu, karena cakupan materi sangat luas, pembaca perlu merangkum sendiri agar lebih mudah memahami inti pembahasannya. Nah, akan lebih baik jika materi ini dilengkapi dengan contoh kasus modern seperti sistem kasir digital, aplikasi marketplace, atau sistem akademik kampus atau SIAKAD itu. Nah, dashboard penjualan atau sistem informasi bisnis, web, dan mobile. Meskipun begitu, secara keseluruhan materi ini sangat bermanfaat karena memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana informasi dikelola dalam organisasi, bagaimana teknologi digunakan mendukung keputusan manajemen. Nah, kesimpulannya dari review ini adalah bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menghubungkan manusia, data, prosedur, teknologi, database, dan kontrol untuk informasi yang lebih berguna bagi organisasi. Nah, sistem informasi membantu kegiatan dalam menjalankan operasional
membuat mengontrol kegiatan dan mengambil keputusan, menyusun strategi. Nah, informasi yang baik harus akurat, tepat waktu, relevan, konsisten, dan mudah diuji dan menghasilkan informasi yang baik. Organisasi membutuhkan data yang baik gitu. Nah, demikian review materi ini. Nah, dari materi ini saya mendapatkan pemahaman bahwa teknologi informasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana informasi digunakan dengan penting. Sekian dari saya, and see you next. Bye bye.